Masih bersama saya Budiman Tantrojo di satu meja The Forum. Bung Daniel, saya ingin Anda mengelaborasi secara lebih clear dan lebih luas ya. Strategi Pak Prabowo untuk memerangi korupsi adalah meningkatkan tax ratio dan kemudian meningkatkan gaji para penegak hukum. Apa sebetulnya argumennya? Ya, itu saling paralel begitu ya. Ketika Pak Prabowo ingin meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan tax ratio, strateginya pakai strategi Ibnu Khaldun. Ya, strategi Ibnu Khaldun itu ketika mendorong tax ratio, maka kita harus melakukan tarif rendah. Artinya tarif pajak itu relatif lebih rendah sehingga tax ratio kita bisa didorong untuk meningkat sehingga pendapatan negara itu meningkat. Nah, seiring dengan pendapatan negara meningkat itu, kita mendorong supaya kesejahteraan hakim, kesejahteraan aparatur hukum mulai dari kepolisian, mulai dari kejaksaan dan lainnya itu juga meningkat, kita tingkatkan. Karena salah satu masalah hulu dari korupsi itu adalah kesejahteraan para aparatur hukum. Nah, kita dorong mulai dari situ. Nah, kemudian baru ketika peningkatan pendapatan, kesejahteraan membaik, maka ini kan rewardnya, maka sistem punishmentnya juga harus diperkuat dan diketatkan. Artinya kalau hakim itu masih korupsi, kalau polisi masih korupsi, kalau jaksa masih korupsi, maka hukumannya harus lebih berat. Dan ini yang ingin didorong oleh Pak Prabowo, misalnya melalui undang-undang dan sebagainya. Oke, ya. Bung Plate. Ya. Jadi gini ya, konsep pencegahan dan pemberantasan korupsi dari Pak Prabowo ini terlalu menyederhanakan masalah. Seolah-olah dengan menaikkan gaji selesai masalahnya. Gaji aparat dinaikkan, rakyat susah. Ya, postur APBN itu berpihaknya pada rakyat dulu. Saat ini postur APBN itu lebih 60% sudah untuk dana alokasi umum. Pembangunannya tinggal sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan tax ratio meningkatkan dari 11 ke 16. Paham nggak apa itu tax ratio? Kalau tidak paham tax ratio ya seenaknya ngomong. Saya khawatir Pak Prabowo waktu menyampaikan tax ratio dia tidak tahu apa itu tax ratio. Saya khawatir. Karena apa? Dia sebut naik 5% tax ratio ekuivalen dengan 60 triliun. Udah pasti salah itu. Karena dia tidak tahu. Apalagi dia tidak paham juga. Jadi Anda nggak setuju untuk mengurangi korupsi dengan memberikan kenaikan gaji pada penegak hukum? Tidak setuju dengan hanya sekedar menaikkan gaji. Hanya sekedar. Yang kedua, tidak setuju ya pola berpikir dia di tax ratio itu sudah salah. Yang ketiga, pencegahan dan pemberantasan korupsi ini harus secara fundamental dilihat. Ya, dan itu harus holistik, lintas institusi. Ya, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, semua harus terlibat dalam pencegahannya. Pencegahannya. Jangan hanya sederhana naikkan gaji masalah selesai. Tidak, saya ngambil contoh ya soal pajak. Komisi 11 pemerintah dan Komisi 11 meningkatkan take home pay fiskus kita di seluruh Indonesia. Gajinya dinaikkan semuanya. Tapi tidak menyelesaikan masalah tax ratio. Tetap aja kinerjanya itu ada banyak hal lain yang harus diurus. Baik. Menyederhanakan itu sama dengan memberikan arah yang salah pada rakyat. Secara umum Pak Prabowo melihat salah satu tombol utama dalam pemberantasan korupsi adalah memperbaiki aparat penegak pemberantasan korupsi hukum. Ya. Karena itu ada dua nih, kuantitas dan kualitas. Ya. Yang kuantitasnya bahkan Pak Prabowo lebih advance, ingin membuat KPK di daerah. Padahal KPK sekarang, kita fokus ke gaji dulu ya. Ya, padahal KPK sekarang pun jumlah, nanti gini, KPK quote and unquote institusi yang berprestasi. Tahu? Seorang bintara masuk polisi gaji awalnya cuma 2,5 juta. Tapi seorang bintara ataupun penyidik yang masuk KPK pada awalnya sudah 13,5 juta rupiah. Perbedaan take home pay ini membuat upaya penegakan hukum menjadi jelas. Tidak cari mana ayam mana telur. Laksanakan dulu. Itu ada jaminan kalau gaji penegak hukum naik korupsi nggak ada? Tidak. Pada saat yang sama tadi KPK-nya diperkuat. Pada saat yang sama kami pun akan mengusulkan, teman-teman 01 juga sama, cashless society. Masyarakat yang tidak boleh membuat transaksi tunai terlalu besar sehingga PPATK dengan KPK betul-betul mengawal sehingga terjadilah masyarakat yang bersih. Nah, kuantitas dan kualitas ini
perlu biaya. Ketika bicara biaya, maka masuk ke tax ratio. Kalau selama ini pemerintah 10 sampai 11, 10, sudah ada tax amnesty pun masih itu kecil, base, database-nya tidak bisa dijadikan. Kami dengan strategi Sandi yang sangat tepat, bagaimana menurunkan besaran pajaknya, broadband base-nya jadi membesar. Lama-kelamaan akan ada. Kalau pertanyaan saya gini, Bung Mardhani. Kalau kenaikan gaji itu kemudian diharapkan mengurangi korupsi, bagaimana Anda menjelaskan ditangkapnya Akil Mohtar, seorang ketua Mahkamah Konstitusi yang gajinya besar? Tentu ada kasus-kasus yang seperti itu. Nanti ada greedy. Untuk karena itulah makanya penegakan hukum perlu diperkuat. Pasal-pasal yang memberikan hukuman jerat terhadap orang-orang yang seperti ini. Mas silakan. Jadi yang disampaikan itu buat saya itu justru mendowngrade, merendahkan KPK. Yang mana seolah-olah KPK daerah itu berintegritas orang-orangnya karena gaji yang tinggi. Tidak seperti itu. Best practice sudah terbukti. Nanti dulu, KPK seperti itu karena pada diri lembaga tersebut dari awal sudah dibangun sebuah kultur yang berintegritas. Tapi itu bagian dari sistem. Yang kedua nanti dulu, di KPK itu begitu banyak teman-teman kita yang berasal dari perusahaan swasta, kemudian juga dari BUMN yang bergabung, justru walaupun standar gajinya tinggi dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain, tetapi secara take home pay mereka justru turun dibandingkan dengan tempat lamanya. Jadi Anda keliru kalau berasumsi bahwa berintegritasnya KPK itu kalau kita mau menegakkan hukum tidak bisa pakai sukarelawan. Memang negara harus menyediakan bahwa ada orang-orang baik yang mau secara sukarela. It's fine, it's good. Tetapi negara harus hadir. Dan hadir itu ada anggaran. Baik. Dan itu yang dilakukan Pak Prabowo. Saya berikan kepada Usman Hamid dulu. Usman. Dua kubu ini sayangnya itu tidak merujuk kajian-kajian terbaru tentang soal korupsi. Misalnya pertama, korupsi yang paling terbesar dan mempengaruhi kehidupan hajat hidup orang banyak itu adalah korupsi di sektor politik. Gitu. Sektor politik. Korupsi yang melibatkan pimpinan partai, korupsi yang melibatkan pimpinan kepala daerah gitu, atau menteri gitu di masa lalu banyak sekali gitu. Nah korupsi ini itu nggak bisa dijawab dengan kenaikan gaji, misalnya gitu. Begitu pula dengan apa yang disampaikan di dalam debat, selain kenaikan gaji adalah peningkatan jumlah, misalnya jumlah kuantitas anggota KPK, kuantitas. Yang diperlukan oleh KPK saat ini itu bukan penambahan jumlah. Apalagi kalau yang ditambah orang-orang yang justru tidak berintegritas masuk ke KPK. Yang diperlukan adalah perlindungan bagi penyidik KPK atau penuntut di KPK yang saat-saat ini semakin banyak menghadapi serangan. Serangan itu bukan hanya terhadap mereka secara individu lewat intimidasi fisik, kriminalisasi, dan saya kira kasus novel paling parah, tapi juga serangan terhadap kelembagaan, kewenangannya. Dan dua partai diserang oleh partai politik juga, baik partai pemerintah maupun partai politik, sayangnya. Jadi serius ini berantas korupsi menurut saya kira tidak. Tidak serius. Bivitri, coba saya mau dengar Bivitri. PKS serius, kita nggak kasih ke Bivitri. Soal tadi gaji dan soal KPK daerah. Ya, jadi sebenarnya sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa untuk kalau kita mau mencegah dan memberantas korupsi, persoalannya bukan hanya di soal gaji. Kita akan bicara soal pola rekrutmennya seperti apa, kemudian juga promosi dan mutasi. Kita bicara aparat penegak hukum nih ya. Karena kami sudah bekerja dengan untuk misalnya reformasi Mahkamah Agung sejak tahun 99 dan ternyata kenaikan gaji saja yang mana sudah dilakukan by the way sudah cukup tinggi loh. Bahkan untuk hakim yang baru masuk ya, karena saya dosen, banyak mahasiswa yang ingin juga menjadi hakim, sudah cukup tinggi sebenarnya. Berapa besar sih? Untuk gaji yang Kak bilang cukup tinggi itu? Ya, iya bisa 15 jutaan begitu ya. Artinya begini, saya tidak mau kita terjebak dalam soal gaji tadi. Kalau kita mau bicara soal pemberantasan korupsi, untuk di aparat penegak hukum terutama, kita harus bicara juga soal pengawasannya, kemudian soal rekrutmennya, kemudian sisi mutasi dan promosi. Jadi tidak hanya berkutat di soal gaji. Nah, jadi saya khawatir kita semua jadi terjebak di persoalan itu satu, dan kemudian juga ada masalah-masalah kelembagaan yang justru sebenarnya belum disasar oleh dua-duanya. Artinya pembenahan yang diperlakukan itu adalah pembenahan sistemik, ya, seperti yang disampaikan Pak Prabowo. Ya, termasuk misalnya tadi soal apa namanya KPK daerah. KPK daerah misalnya itu juga sebenarnya sudah ada studi juga yang menunjukkan bahwa bisa jadi itu
malah melemahkan KPK. Karena persis seperti yang tadi Usman juga sampaikan, kalau misalnya sekarang ini cukup banyak sebenarnya yang sudah mulai masuk tenaga-tenaga penyidik dan lain sebagainya yang sebenarnya kurang menguatkan KPK. Justru secara kelembagaan KPK harus menghadapi banyak serangan ya, baik fisik seperti Novel Baswedan maupun secara hukum terus-menerus dibilang bahwa KPK harus bubar, KPK harus kemudian juga dipansuskan ya dan lain sebagainya. Hal-hal itu justru yang sebenarnya lebih urgen ketimbang memperbanyak KPK di daerah, karena kemudian kita akan bicara soal rekrutmennya dari mana. Baik, Bung Daniel, bakal melemahkan sebetulnya kalau KPK di daerah itu. Jadi sejak awal memang kami sepakat bahwasannya gaji itu adalah bagian kecilnya. Tapi Pak Prabowo memulai dari pendekatan itu, kemudian tentu secara sistematik melakukan perbaikan-perbaikan yang lain. Termasuk misalnya dari sisi pencegahan, sebenarnya kami sudah siapkan Pak Prabowo akan mendorong yang namanya single identity number. Jadi untuk seluruh masyarakat, ya itu yang kita dorong. Misalnya NPWP, KTP, kemudian semua transaksi kita itu terkoneksi pada satu kartu. Nah itu yang ingin didorong. Kemudian terkait dengan rekrutmen, kita ingin dorong, kita sebut sebagai sistem integritas nasional. Itu kemudian menjadi sebuah sistem yang ingin mendorong bagaimana aparatur hukum kita punya integritas. Kemudian terkait dengan KPK daerah. KPK daerah yang dimaksud adalah KPK zonasi. Jadi ada 3 zonasi. Jadi kami mendalami ini secara, saya, Mas BW, kemudian Pak Busro itu mendalami hal ini, termasuk tadi terkait dengan input dari penyidik. Pak Prabowo ingin mendorong supaya ada penyidik independen. Jadi KPK itu semuanya, sekarang ada 40 lebih penyidik independen. Kita ingin mendorong supaya seluruh penyidik KPK itu independen, tidak berasal dari institusi yang lain. Karena hampir semua studi penguatan KPK itu selalu KPK berhasil kuat ketika kemudian penyidiknya independen, tidak berasal dari institusi lain. Bung Plate. Ya kita secara prinsipnya kalau gagasan-gagasan yang ngomong secara teoritis ya bisa saja dielaborasi bagus-bagus. Tapi bisa nggak itu dilaksanakan? Punya komitmen nggak untuk melaksanakan itu? Menurut Anda? Ini menurut saya Pak Prabowo dan Pak Sandi ini pengalaman yang nggak ada. Makanya ngomongnya enak saja. Belum jadi presiden. Belum tahu kendala-kendalanya. Kalau semudah seperti yang dikatakan, ya presiden-presiden sudah laksanakan itu semua. Sudah dilaksanakan. Tidak seperti tapi itu. ternyata tidak seperti yang dipikirkannya. Mengapa itu? Ya, karena Pak menyederhanakan dan membuat dia secara teoritis tanpa pengalaman-pengalaman empiris, jadilah seperti ini. Memberikan harapan-harapan pada masyarakat tapi palsu. Tidak mungkin bisa dilaksanakan. Bung Arsul, silakan. Jadi seperti ini, memang menjadi tidak fair kalau kemudian karena belum menjadi presiden. Tetapi kita melihat kemampuan calon itu kan berdasarkan dari apa yang kita lihat pada kemampuan change manajemennya. Ya, kemampuan melakukan perubahan. Nah, dengan segala hormat saya harus sampaikan, saya belum pernah mendengar track record Pak Prabowo di bidang sebelumnya, apakah di bidang militer atau bidang usaha, itu melakukan satu change management atau U-turns atau apapun dalam konsep ini yang bisa meyakinkan kita bahwa mampu akan bisa gitu loh. Itu loh. Jadi track record itu seperti itu. Silakan Bung Daniel. Saya pikir kepemimpinan Pak Prabowo misalnya di Kopassus, beliau berhasil mendorong Kopassus menjadi pasukan elit. Kemudian kepemimpinan Bang Sandi di konteks perusahaannya kemudian membesar. Saya pikir itu cukup menjadi apa yang bisa mereka lakukan di entitas asal awal dan mereka ya. Nah, bukannya itu banyak mohon maaf ya, bukannya malah banyak meninggalkan kasus. Mohon maaf ini. Kami memang belum punya Pak Prabowo, Bang Sandi itu belum pernah jadi presiden dan wapres, itu betul. Oleh sebab itulah kami menawarkan harapan. Nah kalau Pak Jokowi kan sudah terbukti belum bisa memenuhi janji. Baik, Bung Plate. Mohon maaf sekali, ini dengan segala hormat sama Pak Prabowo lah. Tadi digambarkan kehebatannya di militer. Pemimpin itu diukur dari jejak yang panjang sampai akhir. Pak Prabowo tidak mengakhiri dinas militer secara normal. Diberhenti stop di tengah jalan. Ada apa di track record situ? Apakah itu bisa menjadi referensi pemimpin negara dan kepala pemerintahan yang kuat? Tidak sama sekali, tidak selesai kok. Pak Sandi diambil contoh mikro menjadi satu CEO.
periksa dulu, kami juga tahu kan antara debt dan equity seperti apa dalam bisnis. Jangan terlalu personal bahkan ngomong jalan tol saja kepada publik dibilang tanpa hutang. Sambil jelas itu ada tanda tangan sindikasi pembiayaan. Ini kan background pemimpin yang nanti kita ngukur apakah janji politik di debat atau dalam visi dan misi. Mungkin nggak itu dilakukan dengan track record itu. Sulit sekali karena memang tidak ada pengalaman. Gitu. Bagaimana sebenarnya pandangan pasangan calon untuk menyelesaikan soal korupsi dan isu hak asasi manusia? Jawabannya setelah jeda berikut ini.